Informasi penting bagi pensiunan aturan baru mulai Juli 2025 terkait dengan enrollment dan autentikasi bagi pensiunan dan ahli waris. Dua informasi ini kita sampaikan dan siap-siap mulai berlaku di Juli 2025. Para pensiunan dan ahli waris jangan sampai salah dalam melaksanakannya. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan enrollment. Enrollment dan autentikasi yang mana saling berhubungan. Kali ini, Bapak Ibu, ada informasi terkait dengan enrollment ini yang mana berbeda dengan autentikasi. Kegiatan enrollment pensiunan golongan 1, 2, 3, dan 4 cuma dilakukan pada waktu tertentu saja. Yang mana proses enrollment ini ternyata berbeda dengan autentikasi pensiunan PNS. Baik itu golongan 1, 2, 3, dan 4, sehingga cukup dilakukan melalui waktu yang telah ditentukan saja. Ketentuan enrollment pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 sudah disampaikan Taspen melalui Instagram resmi kemarin 2 Juli 2025. Enrollment Taspen merupakan kegiatan proses perekaman data biometrik yang terdiri dari suara, wajah, dan sidik jari yang dilakukan oleh pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4. Data yang telah terekam dapat digunakan melalui aplikasi andal by Taspen untuk proses autentikasi pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 di tahun 2025. Bapak Ibu, aplikasi andal by Taspen dirancang untuk memudahkan pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 untuk melakukan autentikasi agar pencairan gaji bisa diterima setiap bulan. Kegiatan autentikasi pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 dapat dilakukan melalui handphone masing-masing tanpa harus datang ke mitra bayar Taspen lagi. Kegiatan enrollment bagi pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 dapat dilakukan di Taspen maupun dan mitra bayar yang telah ditunjuk. Data enrollment yang sudah dilakukan oleh pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, 4 juga dapat disematkan dalam Smart Card Taspen yang digunakan dalam pengambilan dana pensiun di ATM. Untuk kegiatan enrollment pensiunan PNS mulai dari golongan 1 hingga 4 tidak dilakukan secara sebulan sekali seperti autentikasi. Berdasarkan peraturan dari Taspen, proses autentikasi dilakukan dalam 3 skala atau 3 waktu. Yang pertama adalah 3 bulan sekali. Autentikasi dilakukan secara 3 bulan sekali bagi penerima pensiun sendiri yang tidak mempunyai ahli waris tertunjang seperti anak atau pasangan. Kedua, autentikasi dilakukan secara 2 bulan sekali bagi penerima tunjangan veteran sendiri dan pensiun janda atau duda atau yatim yang tidak memiliki ahli waris yang tertunjang. Ketiga, autentikasi dilakukan secara 1 bulan sekali bagi penerima tunjangan janda atau duda atau yatim veteran. Sementara itu, proses enrollment hanya dilakukan sekali seumur hidup sesuai dengan ketentuan Taspen, yang mana ini diunggah oleh Taspen melalui pertanyaan dari seorang netizen. Pertanyaannya adalah terkait dengan enrollment dilakukan berapa kali ya, katanya. Lantas Taspen menjawab, enrollment dilakukan sekali seumur hidup. Jadi, proses enrollment pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 hanya dilakukan sekali seumur hidup sesuai ketentuan Taspen. Lantas bagaimana cara melakukan enrollment? Ketika Bapak Ibu registrasi di aplikasi andal yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk autentikasi, maka secara otomatis Bapak Ibu telah melakukan enrollment. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi andal, Bapak Ibu registrasi, upload foto KTP, verifikasi wajah, itu sudah otomatis enrollment. Sehingga besok-besok tidak perlu enrollment lagi, tinggal autentikasi saja. Nah, seperti itu.
Kecuali mungkin nanti Taspen menghadirkan aplikasi baru lagi, tentu kita harus daftar lagi. Nah, tentu ini lama, kan gitu. Nah, itu terkait dengan enrollment dan autentikasi. Informasi kedua, tergambar baik juga bagi pensiunan yang mana tidak ribet lagi, khususnya untuk ahli waris pensiunan PNS. Nah, per 1 Juli 2025 kemarin, Taspen ternyata resmi memperkenalkan kebijakan baru yang mempermudah ahli waris pensiunan PNS dalam proses pencairan dana pensiun. Kebijakan ini menjawab banyak keluhan keluarga pensiunan yang selama ini kerap direpotkan dengan syarat autentikasi via aplikasi andal by Taspen, terutama bagi mereka yang tidak akrab teknologi digital. Kini, ahli waris diberikan alternatif, ya, prosedur autentikasi yang lebih mudah dan praktis. Baik secara online, melalui aplikasi terbaru Taspen, autentikasi, atau aplikasi andal, maupun secara langsung ke kantor pos atau gerai retail terdekat, seperti Indomaret. Nah, tidak hanya itu, syarat dokumen juga lebih sederhana, sehingga proses pencairan dana menjadi lebih cepat dan inklusif. Pertanyaannya, kenapa ahli waris harus tetap autentikasi? Nah, ini juga menjadi pertanyaan kenapa ahli waris harus tetap autentikasi. Sama seperti pensiunan aktif, ahli waris penerima manfaat pensiun memiliki kewajiban melakukan autentikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan dana pensiun jatuh ke tangan yang tepat dan mencegah adanya penipuan atau klaim ganda. Bedanya, mulai Juli 2025, ternyata Taspen membuka jalur autentikasi alternatif untuk menyesuaikan kondisi ahli waris, terutama yang lanjut usia, tidak melek digital, atau tinggal di daerah yang akses internetnya terbatas. Lalu apa saja pilihan jalur autentikasi untuk ahli waris ini? Nah, yang pertama, pilihan jalur autentikasi untuk ahli waris adalah menggunakan aplikasi Taspen Autentikasi atau aplikasi andal. Aplikasi andal sebagai jalur utama digital dengan menggunakan fitur verifikasi wajah, memudahkan verifikasi wajah ahli waris atau penerima kuasa. Yang mana sistem ini telah terintegrasi langsung dengan database Dukcapil, sehingga data bisa diverifikasi secara otomatis. Kemudian yang kedua, tatap muka di kantor pos. Alternatif baru melalui tatap muka di kantor pos, yaitu bagi yang tidak punya gawai atau kesulitan akses internet. Kantor pos terdekat siap melayani, cukup membawa KTP ahli waris, SK pensiun atau karib, dan surat kuasa jika diperlukan. Dan yang ketiga lewat gerai retail seperti Indomaret atau Alfamart. Alternatif baru melalui aplikasi PosPay milik PT Pos Indonesia, ahli waris bisa mendaftar akun PosPay, lalu mencairkan dana tunai di Indomaret dengan KTP atau kode transaksi. Kemudian, terkait dengan informasi penting lainnya, selama ini ahli waris sering mengeluh soal biaya tambahan untuk membuat kuasa notaris, padahal nominalnya bisa ratusan ribu rupiah. Dengan kebijakan baru Taspen, surat kuasa cukup dibuat sederhana, tidak perlu notaris, asal dilengkapi fotokopi dokumen pendukung, seperti fotokopi KTP ahli waris dan penerima kuasa, fotokopi KK terbaru, SK pensiun atau karib asli. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi beban administrasi dan membuat proses pencairan menjadi lebih cepat. Ada beberapa tips aman untuk ahli waris. Yang pertama adalah pastikan data ahli waris terdaftar di Taspen. Jika belum, lakukan pembaruan data di kantor layanan Taspen terdekat. Kemudian yang kedua, simpan SK pensiun atau karib di tempat aman. Dokumen ini adalah bukti sah kepemilikan hak pensiun. Ketiga, cek jadwal autentikasi secara berkala. Keterlambatan autentikasi bisa membuat dana pensiun tertunda. Kemudian keempat, gunakan jalur resmi. Jangan tergiur calo atau oknum yang menjanjikan pencairan cepat tanpa prosedur sah.
Dengan kebijakan ini, Taspen ingin memastikan bahwa hak ahli waris tetap terjamin tanpa hambatan teknis. Lansia atau keluarga yang tidak terbiasa dengan aplikasi tetap dilayani melalui jalur tatap muka. Biaya administrasi kuasa bisa ditekan seminimal mungkin. Penerapan jalur autentikasi multi layanan ini menjadi kabar baik, bukan hanya untuk para pensiunan, tetapi juga ahli waris. Intinya, siapapun yang berhak menerima dana pensiun tidak lagi dipaksa terpaku pada andal by Taspen. Ahli waris bebas memilih jalur mana yang dirasa paling mudah, baik lewat Taspen autentikasi maupun gerai retail lainnya. Semoga bermanfaat. Itulah video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.